Dan banyak netizen menilai jika Dispatch tak bisa menghargai privasi dari seorang selebriti. Mengungkapkan siapa dengan siapa dating malah dikritik, sampai dibuatin petisi supaya ditutup. Nah, di Indonesia sendiri itu punya Dispatch. Nama Dispatch-nya adalah Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang Dispatch. Apa sih alasan kenapa Dispatch itu gak menguak tentang hubungan dari Bobby dan juga Chad? Nah, kalau seandainya dia emang gak tahu ya, alasan kenapa mereka itu gak ciduk deh, itu apa? Kita kan kayak penasaran banget gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, kalian itu pasti sudah tahu dong ya Dispatch itu apa. Jadi Dispatch ini merupakan media dari Korea Selatan, dan mereka ini adalah salah satu media yang paling ternama dan juga paling terkenal di kalangan para K-popers. Kenapa sih Dispatch ini terkenal? Karena mereka itu seringkali mengungkapkan tentang hal-hal yang kalau kita bisa bilang itu kontroversial. Ya, kalian sudah pasti tahu dong ya apa saja yang telah diungkapkan oleh Dispatch, yaitu tentang skandal-skandal dating dari para idol K-pop dan juga artis Korea sana. Dan sebenarnya nggak cuma skandal dating saja loh guys, tapi kalau ada masalah pribadi nih, misalnya kamu jadi idol K-pop famous banget kan, habis itu mungkin kalian masa lalunya itu punya something gitu, kayak misalnya pakai obat-obatan kah, atau pernah menjadi ini kah, menjadi itu kah, ntar diungkapkan. Dan kalian tahu nggak, Dispatch ini punya sistem atau cara kerjanya itu kayak ala-ala paparazzi. You know, kalau misalnya kalian udah ditargetin sama mereka, kalian itu bakal dibuntutin sama Dispatch ini. Tapi buntutinnya juga nggak ada deket-deket banget gitu, pasti dari jauh-jauh. Kalian pernah nonton nggak film-film yang bertemakan detektif mungkin, atau film-film paparazzi gitu, pernah nggak? Jadi mereka itu kayak ngikutin kita emang dari jauh gitu, nggak dari deket. Dan kita biasanya yang diikutin nih itu nggak sadar. Dan misalnya cara kerja ala paparazzi ini ya, nggak cuman kayak ngikutin doang sih, tapi mereka ini juga akan menanyakan informasi mengenai kita ke orang-orang terdekat atau bahkan kepada tetangga-tetangga kita. Ini gimana sih? Gimana sih? Itu loh guys. Dan biasanya ya mereka itu kayak bawa kamera. Kamera dari Dispatch itu bukan kamera sembarangan. Makanya hasil foto-foto yang mereka dapatkan itu kayak selalu clear gitu. Meskipun fotonya itu kayak diambil dari jauh, karena emang kayak di zoom gitu ya kan. Makanya mungkin ada beberapa foto yang agak kurang jernih banget lah, karena mereka menurut aku kayak pakai sistem pengezooman juga. Dan bahkan Dispatch sendiri itu mengakui kok bahwa mereka emang menjadi media pertama di Korea Selatan yang menggunakan sistem kerja ala paparazzi gitu. Sehingga dengan cara itulah mereka ini mendapatkan informasi seakurat itu mengenai hal-hal yang akan mereka bahas, apakah itu mengenai skandal kencan atau kontroversi yang lain. Dan kalian pasti pada tahu ya bahwa mereka ini punya tradisinya adalah tanggal 1 Januari. Biasanya di tanggal 1 Januari mereka itu akan ngungkapin siapa dengan siapa yang berkencan. Entah itu artis Korea ataukah idol Korea, pasti akan diungkapin oleh mereka pada tanggal 1 Januari. Tapi nggak semua tahun mereka ungkapin tentang hal tersebut. Ada di tahun dimana mereka ini nggak ungkapin sama sekali tentang siapa dengan siapa yang berkencan. Kalau nggak salah di tahun 2020 kayak Zong ya, nggak ada yang diungkapin. Di tahun 2021 kan baru ada, yaitu si Hyun Bin sama siapa sih namanya, aku lupa. Dan karena Dispatch ini kerap kali mengungkapkan tentang hal-hal yang kontroversial, terutama tentang skandal dating dari para idol K-pop, mereka itu pernah atau beberapa kali itu sempat dibuatin petisi gitu agar mereka ini ditutup dan nggak beroperasi lagi seperti biasanya. Contohnya seperti kasus yang akhir deh. Jadi petisi penutupan Dispatch itu telah diunggah ke laman resmi Blue House atau kantor Presiden Korea. Judul petisinya adalah permintaan penghentian Dispatch dan telah ditandatangani lebih dari 200.000 orang dalam 3 minggu saja. Nah, jika petisi itu telah ditandatangani lebih dari 200.000 orang ya selama 30 hari, maka pemerintah Korea harus segera memberikan jawaban dalam waktu sebulan. Petisi penutupan Dispatch ini awalnya dibuat oleh para penggemar Big Bang atau VIP karena mereka kesal setelah kantor berita tersebut memberitakan bahwa G-Dragon menerima perawatan spesial di rumah sakit militer. Pemberitahuan itu pun langsung ditanggapi oleh YG Entertainment dan Kementerian Pertahanan Nasional Korea yang mengatakan jika itu tidak benar. Informasi palsu dari Dispatch itu pun mendapatkan kritikan dari banyak orang karena jelas terlihat bahwa mereka hanya ingin menargetkan G-Dragon saja. Dan gak hanya itu saja nih guys, Dispatch ini juga disebut tak bisa menghargai privasi dari selebriti karena mereka juga baru saja menyebarkan informasi pribadi dari suaminya Choi Ji-woo. Dispatch juga mengungkapkan informasi dari suami Choi Ji-woo dengan sangat jelas mulai dari usia, profesi, dan fakta bahwa ia pernah mengubah namanya. Padahal Choi Ji-woo sendiri itu memang sengaja nih tak ingin mempublikasikan informasi pribadi suaminya karena ia bukanlah public figure. Bahkan saat menikah mereka pun melakukannya dengan
rahasia. Petisi untuk menutup Dispatch itu semakin banyak yang ngedukung setelah insiden suami Choi Ji-woo, dan banyak netizen menilai jika Dispatch tak bisa menghargai privasi dari seorang selebriti dan bisa menyakiti mereka dan orang-orang yang berada di sekitar selebriti tersebut. Tapi hingga sekarang Dispatch-nya masih ada ya, meskipun udah ditandatangani lebih dari 200.000 orang. Kalau setahu aku ya, itu belum ada jawaban deh dari pemerintah mengenai Dispatch. Yes, aku belum dapetin ada berita baru yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap Dispatch. Sampai sekarang nggak ada. Dan bukan sekali ini terjadi saja sih, tapi beberapa kali memang terjadi gitu. Contohnya kayak di tahun 2019. Di tahun 2019 saja mereka itu juga udah dibuatin petisi setelah Dispatch ini kayak ngungkap skandal dating dari Jennie sama Kai. Itu deh kalau nggak salah. Well, karena Dispatch ini kan seringkali ini mengungkapkan skandal dating dari para idol K-pop dan juga artis Korea sana. Tapi kenapa mereka ini nggak mengungkapin skandal dating dari Bobby Icon dan juga Chen EXO? Karena seperti yang kalian tahu bahwa Bobby dan juga Chen itu mengumumkan sendiri gitu bahwa mereka ini akan menikah. Menurut aku ya ada beberapa alasan kenapa Dispatch itu tidak menciduk Bobby sama Chen. Alasan yang pertama adalah dikarenakan pasangan dari Bobby dan juga Chen itu sama-sama non-selebriti. Sejauh yang aku tahu nih, sampai sekarang itu Dispatch ini belum pernah loh ngumumin ada idol K-pop atau artis Korea yang kencan sama non-selebriti. Biasanya mereka ini kerap kali mengumumkan idol kencan sama idol, atau enggak idol kencan sama artis, atau artis kencan sesama artis. Dan biasanya sih ya guys, orang-orang yang non-selebriti itu punya kehidupan pribadi yang lebih punya privasi. Sama kayak suaminya Choi Ji-woo tadi, kalian sudah lihat kan bagaimana reaksi dari netizen Korea setelah Dispatch ini kayak mengungkapkan tentang informasi pribadi dari suaminya. Banyak sekali dari netizen Korea yang menghujat Dispatch. Kenapa pribadi atau privasi dari non-selebriti itu nggak boleh diumbar? Karena guys gini, biasanya untuk yang non-selebriti mereka itu punya kehidupan pribadi yang berbeda dengan seorang public figure. Kalau public figure kan itu sudah biasa ya, dicari atau diincer sama media-media untuk diungkapkan masalah pribadinya. Nah kalau non-selebriti nggak boleh seperti itu, karena mereka emang memiliki privasi yang berbeda sama yang public figure. Dan biasanya ya, kalau informasi pribadi mereka terungkap itu bahaya loh. Bahayanya kayak gimana? Misalnya nih, ada penggemar yang cemburu sama non-selebriti tersebut. Ya nanti dia juga yang akan kena gitu. Bisa-bisa nih dia di-hate sama orang. Fotonya mungkin dijadiin bahan lelucon. Atau keluarganya juga bakalan kena imbasnya. Ini loh guys, yang ngebuat non-selebriti itu biasanya mendapatkan perlindungan. Dan biasanya sih, kalau berita dari idol K-pop atau artis yang kencan sama non-selebriti, beritanya itu nggak akan seheboh berita dating dari idol sesama idol atau artis sesama artis. Karena mereka pasti hebohnya di kalangan penggemar yang itu saja gitu. Beda nih, kalau idol kerja sama idol kan mereka ada dua kubu. Jadi dua kubu ini yang akan rame gitu loh. Ini yang ngebuat beritanya juga menjadi heboh. Dan untuk alasan yang kedua adalah mungkin saja Dispatch ini lagi libur atau merenung dikarenakan mereka ini selalu dikritik oleh netizennya. Aku juga heran sama netizen Korea ataupun netizen di dunia ya. Pas saat Dispatch ini libur, nggak melakukan apa-apa, mereka itu cari Dispatch. Pas saat Dispatch ini mulai bekerja gitu ya kan, mengungkapkan siapa dengan siapa dating, malah dikritik. Sampai dibuatin petisi supaya ditutup. Pas Dispatch-nya nggak ngungkapin, malah nyuruh Dispatch untuk keluar dan juga ngungkapin siapa dengan siapa berkencan. Ingat nggak dengan 1 Januari? Karena meskipun banyak dari penggemar yang juga khawatir ya, tapi mereka itu kayak apa ya, mungkin karena penasaran gitu kali ya, pengen tahu. Jadi ini yang ngebuat mereka itu nungguin banget Dispatch. Dan Dispatch setelah nggak muncul-muncul atau nggak ngeberitain idol dengan idol yang dating, pasti mereka itu kayak kecewa. Yang menjadi pertanyaan aku adalah, maunya kalian itu apa sih? Kalian itu pengen Dispatch ini di-close atau Dispatch ini terus bekerja? Komen di kolom komentar. Kalian tuh di tim yang mana nih? Oke, dan sebenarnya ya Dispatch ini nggak hanya tentang kencan-kencan mulu ya, tapi mereka ini juga kerap kali kok memberitakan atau menginformasikan sesuatu kontroversi itu dengan informasi yang lebih detail lagi. Dan ini yang biasanya ngebuat Dispatch itu makin dicintai sih di kalangan beberapa penggemar. Tapi di kalangan beberapa penggemar juga sangat benci Dispatch, karena Dispatch ini juga dianggap telah membuat privasi artisnya menjadi terganggu. Gitu guys. Dan kalau kita berbicara mengenai Dispatch ya, di Indonesia sendiri itu punya Dispatch. Nama Dispatch-nya adalah Copy Idol. Dan untuk Copy Idol ini, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, itu kayak ngungkapin tentang idol dari Unity berkencan dengan idol dari JKT48. Kita nggak perlu spill namanya, takutnya kita juga dapat surat cinta. Karena untuk yang Copy Idol sendiri itu udah dapetin surat cinta nih guys. Surat cintanya itu datangnya dari manajemen Unity deh kalau nggak salah. Coba kita baca bagaimana surat cinta dari Copy Idol yang diberikan oleh manajemen Unity kepada pemilik dan juga pengelola akun @copyidol. Kami PT Sata Apurva Talenta Universal selaku manajemen pengelolaan dan juga perwakilan dari grup Music Unity menyambung surat teguran nomor 006 bla 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 bla
yang telah kami kirimkan pada tanggal 19 Agustus 2021 kemarin, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan dari para pemilik dan pengelola akun @copyidol untuk menunjukkan itikat baiknya, di mana setelah ada permintaan maaf dan pernyataan yang diunggah oleh @copyidol pada tanggal 19 Agustus 2021, masih kami temukan unggahan ulang dan unggahan baru terhadap gambar foto atau kemiripan talent kami tanpa persetujuan dan tanpa seizin talent kami yang dimunculkan pada unggahan saudara. Sekali lagi untuk memperjelas, kami nyatakan keberatan kami atas unggahan gambar, foto, video, atau kemiripan talent kami tanpa persetujuan dan tanpa seizin talent kami yang dimunculkan pada akun yang dikelola oleh saudara. Menindaklanjuti ini, kami secara resmi mengundang para pemilik dan pengelola akun @copyidol untuk menghadiri sebuah pertemuan tatap muka bersama tim kami dan semua pihak yang berkepentingan untuk membahas tindakan lanjutan dari kedua belah pihak. Pertemuan tatap muka ini kami usulkan terjadi pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertemuan daring juga tersedia sebagai opsi apabila keadaan tidak memungkinkan. Untuk menghindari permasalahan yang semakin meluas nantinya, kami sangat berharap kepada para pemilik dan pengelola akun @copyidol untuk hadir dan menunjukkan pertanggungjawaban atas itikad baiknya. Waduh, dan sebelumnya memang sih pihak dari Copyidol itu sudah memberikan permintaan maafnya juga, tapi mungkin dikarenakan gambarnya juga terus muncul-muncul ya. Ini yang ngebuat pihak manajemen ya melakukan tentang hal tersebut. Tapi menurut aku kayak gini sih, kalau sekali gambarnya udah diunggah ke internet, pasti gambarnya itu akan terus muncul dan juga muncul. Sulit loh untuk hapus. Karena gini guys, kalau kalian sudah ngapus something ke internet, itu bahayanya internet. Jejak digital itu akan terus ada. Jadi, nanti biasanya apa yang telah kalian lakuin ini akan di-save sama orang. Habis di-save, orang-orang ini nanti akan nge-share lagi. Jadi kalau sekali emang udah di-upload, itu pasti akan terus-terusan ada dan juga terus-terusan ada. Jadi emang sulit gitu untuk menghentikan peredaran dari rumor-rumor tadi. Dan setahu aku sampai sekarang manajemen dari Unity juga belum mengklarifikasi ya mengenai apa yang terjadi. Aku nggak mau ikut campur, ntar aku juga dapetin surat cinta lagi ya kan. Dan setahu aku ya, @copyidol ini ngupload foto itu bukan dia yang ngambil gitu. Tapi dia ini kayak nge-screen capture dari unggahan yang telah diunggah oleh idol yang bersangkutan sendiri. Jadi mereka tinggal nge-share aja gitu di internet, serius. Itu sih setahu aku ya. Jadi mereka emang kayak ngambilnya itu dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi bukan dia yang ngambil secara langsung, pergi ke hotelnya mungkin atau pergi ke tempat di mana mereka melakukan dating seperti itu, bukan dia, tapi orangnya sendiri yang bersangkutan yang ngunggah tentang hal tersebut ke second akunnya. Maksudku adalah udah tahu bahwa ada peraturan dilarang kencan untuk idol tersebut, nggak Unity-nya sih. Kalau Unity setahu aku emang nggak ada masalah sih. Kalau idolnya mau kencan atau nggak ada masalah. Karena emang nggak ada peraturan seperti itu. Tapi untuk yang JKT48 itu punya golden rules. Golden rules-nya adalah nggak boleh dating. Udah tahu nggak boleh dating. Ya udah sih, kalau mau dating aja gitu, tanpa ngunggah ke sosial media. Ini diunggah ke sosial media di second account-nya. Heran juga sih guys. Nggak tahu orang tuh mikirnya kayak gimana. Udah tahu dilarang gitu ya, udah dilakuin, tapi malah disebarin oleh dianya sendiri. Ini siapa yang salah coba? Copyidol atau itunya sendiri yang bersangkutan? Bingung sih. Jadi pesan dari aku adalah sebelum kalian itu ngupload something ke internet, harus dipikir-pikir dulu matang-matang. Jangan sampai kalian itu ngupload something yang dapat menjadi bumerang buat kalian. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kimame. Thanks for watching sekali lagi. Goodbye.